Halo, selamat datang di Gen Adilab, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Nah, di video ini, saya akan membahas tentang penyakit rebah kecambah oleh Rhizoctonia solani pada cabai. Kondisi lingkungan yang lembab dan drainase tanah yang buruk sangat mendukung perkembangan penyakit ini, terutama pada musim hujan atau pada persemaian yang terlalu padat. Patogen ini juga dapat menyerang tanaman dewasa, menyebabkan busuk pangkal batang dan pertumbuhan tanaman terhambat akibat gangguan fungsi angkutan air dan nutrisi. Serangan patogen ini pada tanaman cabai dapat menyebabkan kerugian hasil secara signifikan, bahkan hingga lebih dari 50% jika tidak ditangani dengan tepat. Petani seringkali terlambat mendeteksi infeksi Rhizoctonia solani karena gejala yang mirip dengan penyakit lain. Dengan memahami gejala-gejala yang terjadi, petani dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang tepat untuk mengurangi kerugian akibat serangan Rhizoctonia solani ini. Beberapa strategi pengendalian yang efektif meliputi perlakuan tanah dengan solarisasi, juga penggunaan agens hayati seperti Trichoderma hertzianum. Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Trichoderma dapat menekan gejala rebah semai secara signifikan hingga 80%, serta meningkatkan pertumbuhan bibit cabai di fase awal. Selain itu, penggunaan Trichoderma juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan mempromosikan pertumbuhan tanaman yang sehat. Trichoderma dapat menghambat pertumbuhan patogen tanah lainnya, sehingga mengurangi resiko penyakit yang kompleks. Oleh karena itu, petani dapat mengintegrasikan penggunaan Trichoderma dengan strategi pengendalian lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit. Penggunaan bakteri antagonis seperti Bacillus juga menunjukkan hasil positif dalam mengurangi intensitas penyakit, serta memperpanjang masa inkubasi infeksi pada tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa Bacillus dapat menghambat pertumbuhan Rhizoctonia solani dan mengurangi gejala penyakit rebah kecambah pada cabai. Dengan demikian, penggunaan bakteri antagonis dapat menjadi salah satu strategi pengendalian penyakit yang efektif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi cabai. Penggunaan agens hayati seperti Bacillus juga dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan mempromosikan praktek pertanian yang lebih berkelanjutan. Penggunaan bakteri antagonis juga dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bakteri antagonis dalam pengendalian penyakit tanaman cabai sangat penting untuk meningkatkan produksi cabai yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain strategi pengendalian tersebut, beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk mengendalikan Rhizoctonia solani pada tanaman cabai meliputi perlakuan tanah dengan solarisasi. Solarisasi tanah dapat membunuh patogen tanah, termasuk Rhizoctonia solani, dengan menggunakan panas matahari yang terperangkap di bawah plastik transparan. Dengan demikian, petani dapat mengurangi populasi patogen tanah dan mengurangi resiko serangan penyakit. Rotasi tanaman dengan tanaman non-inang juga dapat menjadi strategi pengendalian yang efektif. Dengan melakukan rotasi tanaman, petani dapat memutus siklus hidup patogen dan mengurangi resiko serangan penyakit. Oleh karena itu, petani dapat memilih tanaman non-inang yang sesuai untuk dilakukan rotasi tanaman dengan tanaman cabai. Perlakuan jarak tanam yang optimal terbukti dapat mengurangi kelembaban di sekitar tanaman, sehingga mengurangi resiko penyebaran penyakit. Selain itu, penggunaan mulsa organik dapat membantu mengurangi stres pada tanaman dan meningkatkan kesehatan tanah, sehingga
tanaman lebih tahan terhadap serangan patogen. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi pengendalian tersebut, petani dapat meningkatkan efektivitas pengendalian Rhizoctonia solani dan mengurangi kerugian pada budidaya cabai. Selain itu, dengan memahami struktur morfologis, cara bertahan, dan strategi penyebarannya, pengendalian Rhizoctonia solani secara terpadu akan menjadi lebih efektif dan dapat mencegah kerugian besar dalam budidaya cabai. Dengan demikian, petani dapat menciptakan sistem pengendalian penyakit yang holistik dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan produksi cabai yang sehat dan berkualitas. Demikian pembahasan tentang penyakit rebah kecambah oleh Rhizoctonia solani pada cabai. Sampai jumpa di video selanjutnya.